Oke, jadi terakhir kita bahas adalah rasionalitas ya. Maka sekarang kita bergeser ke bahasa yang disebut linguistic term di dalam halaman 2 ya. Ada halaman 2 bahasa. Ya. Karena ini memang sesuatu yang juga khas dalam filsafat postmodern, fokus pada bahasa. Oke, saya baca aja ya. Dunia manusia sangat ditentukan oleh bahasa. Struktur gramatika dan kosakata dalam bahasa membentuk pola berpikir kita, ikut menentukan logika dan cara kita memahami kehidupan dan diri kita sendiri. Segala hal kita pahami dengan cara menerjemahkannya ke dalam kerangka bahasa dan kosakata kita. Ada banyak bahasa, maka sebetulnya ada banyak pola pemahaman juga. Inilah yang diberi tekanan oleh para filsuf postmodern. Konsekuensi dari ini adalah bahwa segala klaim kebenaran yang kita buat adalah tafsiran bahasawi tentang kenyataan yang sebetulnya melebihi bahasa. Kamus bahasa adalah tafsiran tingkat pertama. Maka sejauh kenyataan lekat pada bahasa, tak ada kenyataan yang murni tanpa tafsir. Pikiran kita pun bekerja melalui bahasa. Maka ada filsuf postmodern yang menganggap bahwa kita terpenjara dalam dunia bahasa dan tak bisa keluar. Namun ada juga yang beranggapan bahwa bahasa adalah justru sarana yang dipunyai manusia untuk terus-menerus mengatasi segala keterbatasannya. Artinya, bahasa yang serba terbatas itu justru memungkinkan kita melihat yang lebih besar. Ini memang suatu paradoks. Dan banyak hal dalam hidup memang paradoksal, namun real. Sedang perbedaan bahasa dan pola berpikir bukanlah tak terjembatani. Seperti halnya kita bisa belajar bahasa lain dan segala bahasa lain bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita, tentu terbatas. Sebetulnya antara manusia yang saling berbeda pun selalu dimungkinkan adanya jembatan, dialog dan kesepakatan tertentu dalam segala keterbatasannya. Ya, jadi tipikal situasi postmodern itu ada yang disebut linguistic term ya. Ini pembelokan ke arah bahasa ya. Pembelokan pusat gravitasi katakanlah. Pusat gravitasi wacana filsafat. Pembelokan pusat gravitasi wacana filsafat dari subjek objek ke arah bahasa. Gitu. Tadinya itu sejarah filsafat itu sejak abad awal-awal kemodernan, berarti sejak abad ke-16, sejak Renaissance, sejak Descartes gitu, fokusnya kan ke arah subjek kan cogito, kan saya berpikir, itu kata kuncinya gitu. The primacy of the subject. Tapi kemudian diimbangi oleh empirisisme. Ini rasionalisme diimbangi oleh empirisisme, katakanlah begitu ya. Fokus pada objek dalam empirisisme itu. Nah, sejak itu mondar-mandir terus di antara dua hal ini, gitu. Di antara subjek, objek, subjek, terus gitu. Kant mencoba menamaikan itu sih sebenarnya, tapi kemudian pecah lagi gitu ya. Yang ke arah kutub subjek dalam arti ruh gitu kan, itu adalah idealisme Hegel. Sementara yang ke arah yang ke kutub subjek ini akhirnya dalam sains Comtean ya, positivisme dalam Auguste Comte. Jadi
itu tegangan itu selalu ini ya. Terus kalau boleh dibilang ini tuh begini, kalau riwayatnya sini dalam rasionalisme versus di kemudian hari empirisisme. Nah, ini sempat digabungkan oleh rasionalisme kritis dari Immanuel Kant. Tapi nanti pecah lagi gitu loh. Sejak Kant itu nanti pecah lagi. Yang ini ke kutub subjek ini ke Hegel, idealisme Hegel. Nah ini yang kutub objek ke arah katakanlah scientism sebetulnya atau positivisme yang dipicu oleh Auguste Comte. Scientism atau positivisme keilmiahan lah ya, cara berpikir ilmiah sampai hari ini gitu ya kan, itu kan objektivistik sekali gitu. Sementara Hegel itu justru ke ini. Nah, di antara subjek dan objek ini, situasi sekarang kan melihat bahwa orang kadang-kadang terlalu terfokus pada salah satunya ini ya, antara subjek dan objek. Padahal lupa bahwa ada sekat sebetulnya antara subjek dan objek itu, yaitu bahasa, ada lensa. Kita tidak pernah langsung sebetulnya merekam objek ya, karena objek selalu dibahasakan oleh kita, ya kan? Ada filternya gitu. Setiap objek ini sudah selalu kita namai duluan gitu. Orang baru sadar belakangan itu bahwa ternyata di antara saya dan di luar saya sebetulnya ada satu sekat aneh ini yang kita nggak sadari, yaitu bahasa. Bahasa itu bagaikan lensa yang terus-menerus kita pakai gitu kan ya. Kita hampir tidak pernah memahami segala hal itu tanpa cap bahasa. Kita memberi cap selalu dengan bahasa, baru kita pahami. Jadi bahasa itu bagaikan lensa antara kita dan dunia di luar kita. Nah itu jarang disadari gitu. Baru belakangan kayaknya kita terlalu sibuk gitu. Akhirnya di akhir abad 20 tuh orang tiba-tiba menyadari kayaknya kita selama ini terlalu sibuk dalam pendulum subjek objek terus sampai nggak lihat bahwa ada sekat seperti di situ, transparansi memang, yaitu bahasa. Nah ya sudah, yang sekarang kita bahas barangkali bukan subjek ataupun objek, tapi bahasa, yaitu itu yang dimaksud dengan linguistik term, satu fenomen yang sangat mencolok di dalam cara berpikir postmodern. Fokusnya bukan subjek, bukan objek, tapi di tengahnya itu, yaitu bahasa. Nah, bahasa ini kemudian dilihat sebagai dalam fase yang selanjutnya, apa yang dibicarakan dalam bahasa? Bahasa inilah ternyata yang membentuk pikiran. Gitu. Bahasa itu membentuk pikiran. Membentuk logika. Tiba-tiba disadari karena lama sekali orang menyadari, seperti kita bahas sudah dalam rasionalitas tempo hari, seakan-akan logika itu cuma satu gitu, dan umum dan universal gitu kan ya. Ternyata sekarang orang sadar sebetulnya tipe bahasa tertentu ikut menentukan
cara berpikir tertentu, gitu kan ya. Jadi segala bahasa Neo-Latin dalam berbagai kesempatan yang lain saya sering pakai contoh ini. Bahasa-bahasa Neo-Latin misalnya itu kan sangat kategorial, semua sudah dipastikan. Jadi pakai akhiran-akhiran yang bahkan ada tabel-tabel seperti itu. Jadi saya ulang lagi deh, kalau saya makan gitu, kalau misalnya bahasa Itali gitu kan, itu Neo-Latin. Kalau saya makan itu maju, kalau kamu makan itu manji, misalnya gitu kan. Manji, kalau dia makan itu manjia. Akhirannya, perhatikan akhirannya berubah terus gitu. Kalau kami makan itu manjiamo gitu. Manjiamo. Kalau kalian makan manjate gitu. Kalau mereka makan mangiano. Nah ini baru present tense gitu kan ya. Nanti kalau ada past tense, perfect tense, past tense, itu tabelnya macam-macam nih. Terus kalau misalnya kalau futurum, kalau akan makan manjiro gitu kan. Jadi berubah terus tabelnya itu. Jadi cara berpikir Neo-Latin boleh dibilangnya itu membentuk cara berpikir kategorial, logika kategorial. Kalau kalian mempelajari bahasa-bahasa Eropa, selalu bahasa Jerman akan kayak gitu, bahasa Prancis akan kayak gitu, semua Neo-Latin. Sebenarnya yang paling rada sederhana kategori itu bahasa Inggris, di antara, meskipun itu juga diinspirasikan oleh ada Latinnya dulunya, tapi itu lebih sederhana kalau dibandingkan dengan ini gitu ya. Tapi selebihnya yang lain tuh pakai declinatio, conjugatio, artinya seperti ini, akhirnya yang berubah terus, banyak sekali tabel. Apa artinya di situ? Itu sudah serba dipastikan gitu loh. Kalau kita lihat akhiran-akhiran ini, maknanya tidak akan salah, karena sudah jelas. Jadi logika kategorial ini misalnya, ini cocok sekali dengan science. Ini cocok untuk science ya. Cocok untuk science itu. Logika kategori yang dipastikan kayak gitu tuh, bahwa ini adalah cangkir bukan spidol. Nah itu tuh ya, spidol bukan cangkir. Nah kayak gitu tuh cocok sekali untuk pola berpikir sains kayak gitu tuh. Nah tidak cocok untuk pola berpikir mistik. Nah bahasa-bahasa yang non barat itu mungkin tidak cocok untuk sains karena serba lentur gitu kan ya, serba lentur. Misalnya di dalam saya nggak tahu bagaimana, tapi konon bahasa Cina itu tidak kategorial seperti ini. Maka susah juga memastikan. Jadi misalnya kalau misalnya ini ya, ini mobil. Misalnya ini mobil. Yang mana depan mana belakang, tergantung. Kalau dia lagi mundur ke sini, depannya ini gitu loh. Relatif sekali gitu kan ya. Kalau dalam cara berpikir barat, ya udah, strukturnya kayak gini, di depan di belakang, bagaimanapun juga. Untuk orang dalam kerangka berpikir Chinese nggak gitu. Kalau dia pas lagi jalan ke sini ya depannya inilah gitu. Ini jadi belakang gitu. Tergantung sekali, tergantung konteksnya bagaimana. Jadi misalnya pendek, kalau pendek tinggi atau pendek gitu ya. Nah itu kalau dalam kerangka berpikir barat, mereka langsung memastikan tinggi normal seorang manusia adalah sekian meter gitu kan, 1,5 meter misalnya seperti itu standar ketinggian yang standar. Terus kalau disebut pendek kalau di bawah
1 meter misalnya kayak gitu ya. Nah itu tuh dipastikan, mereka suka sekali seperti itu. Kalau dalam kerangka berpikir Cina, wah itu tergantung. Kalau gue berhadapan dengan orang yang pendek, gue jadi tinggi, gitu kan? Nah kalau di hadapan orang yang lebih tinggi, gue jadi pendek. Itu that's life dan kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dipastikan standar ketinggian, kependekan, nah gitu tuh nggak gitu. Dan itu konon erat sekali terkait pada karakter bahasanya. Jadi nggak bisa itu sok-sok memastikan model kategori begini, nggak bisa. Semua in relation to, dalam hubungan dengan sesuatu yang lain, baru sesuatu menjadi sesuatu. Saya menjadi tinggi kalau dibandingkan dengan orang cebol, gitu. Nah, tergantung ini menarik gitu kan ya. Tapi itu erat terkait konon pada bahasanya. Nah, kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sama sih, karena itu juga nggak mengandung kategori pasti seperti itu. Maka bahasa kita juga lentur sekali, dan kita bisa dengan seenaknya ngomong gitu tapi bukan gitu ngono neng ojo ngono. Nah itu tuh biasa sekali gitu. Bahkan sampai ke tingkat level mistik bisa sama sekali terdengar nonsens kalau dalam kerangka bahasa Barat gitu. Misalnya bahwa persatuan dengan yang ilahi adalah keris yang masuk sarangnya, sarang yang masuk kerisnya. Gitu tuh apaan gitu kan ya? Atau katak yang menyelimuti lubangnya, lubang yang menyelimuti kataknya. Apaan gitu. Apa namanya? Bisa bolak-balik kayak gitu. Yang kedengarannya penuh paradoks dan tidak pasti, bahkan kontradiksi interminis kesannya, tapi barangkali keuntungannya bahasa-bahasa yang serba tidak pasti, yang begitu fleksibel, tidak kategorial seperti itu, lebih mudah membahasakan aneka paradoks dalam hidup gitu. Gunanya lebih terasa pada level-level yang lebih dalam, pada level kehidupan, pengalaman hidup yang lebih dalam gitu. Tapi kalau untuk sains jadi terasa kurang canggih. Bahasa seperti ini terasa kurang canggih karena tidak ada kepastian, tidak ada patokan kayak gitu ya. Ya tergantung sih. Jadi kalau kita maunya masuk ke dalam atmosfer ilmiah, saya kira ya kita harus memainkan bahasa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dengan cara yang lebih ketat. Kita tidak bermain dengan konotasi, kita harus bermain dengan denotasi gitu ya. Gitu, jadi bahasa itu membentuk kerangka logika tertentu. Tapi Pak, apakah ini bahasa yang melulu tekstual? Karena kemarin tuh saya baca di Kompas Minggu 2 minggu lalu ada judulnya bahasa bunuh diri, membunuh diri dengan bahasa. Artinya dikatakan di situ seandainya hewan-hewan, misalnya hewan peliharaan, misalnya anjing begitu ya, dan tuannya mempunyai konsensus bahasa yang sama, tapi yang bukan bahasa yang siapapun tidak tahu bahasa itu, tapi bahwa keduanya saling mengerti begitu. Sehingga di ujungnya dia mau mengatakan bahwa bahasa yang sudah dibakukan, misalnya seperti bahasa sastra, itu pun tidak bisa menampung semua hal yang ingin dibahasakan. Iya. Itu betul, itu selalu dilema bahasa manusia. Ada banyak dalam pengalaman kita yang tidak bisa dibahasakan misalnya gitu kan ya. Tapi toh kita mengerti. Misalnya dalam komunikasi segala macam itu kita tahu ada empati, bahkan telepati dan segala macam itu yang sepertinya melahirkan pengertian tertentu bahkan tanpa jembatan bahasa sekalipun gitu. Mungkin iya ya. Akan tetapi itu tuh tetap pengertian yang tanpa presisi ya.
tanpa ketepatan. Kita seperti mengerti orang, tapi lebih dalam arti saya bisa ngebayangin perasaanmu gitu loh. Dan lewat itu saya merasakan, gitu kan ya. Tapi kan itu belum tentu tepat juga loh. Ini belum tentu tepat. Itu baru terasa tepat ketika komunikasi verbal mulai berjalan. Itu tuh hanya awalan, saya kira. Apa namanya, empati dan segala macam itu memudahkan. Tapi persisnya apa yang dia rasakan, gejolak apa yang dia pikirkan segala macam itu hanya menjadi nyata dan mendapatkan bentuk yang jelas ketika diperkatakan. Selama itu tidak diperkatakan, yang ada hanyalah empati buram sih sebenarnya. Saya merasa sepertinya apa yang kamu rasa. Kalau saya lihat sih itu seperti kritikan untuk bahasa juga gitu Pak, karena mungkin hanya 2/3 orang di dunia yang menggunakan bahasa seperti itu. Karena bahasa apa? Bahasa apa? Terstruktur seperti ini misalnya, atau dalam bentuk yang sudah baku. Karena kan ada beberapa, bahkan ada daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak menggunakan bahasa sebaku ini, atau dengan kemampuan yang terbatas, misalnya apa ya, bisu tuli atau yang buta misalnya, seperti itu kan tetap mereka tidak bisa mengadopsi hal-hal yang katakanlah normal dan tidak normal seperti itu, sehingga ada sebuah kecenderungan bahwa yang normal ini menutup segala kemungkinan untuk hal di luar ini. Oh, iya, tapi bahkan yang tidak normal pun taruhlah, bagaimana kita membaginya? Taruhlah yang menggunakan bahasa verbal seperti 2/3, sementara sepertiganya adalah orang itu. Mereka menciptakan bahasanya sendiri dengan presisinya sendiri juga. Mereka menciptakan bahasa sendiri. Bahasa itu adalah bahasa yang mengandung presisi tertentu dong, bahasa isyarat segala macam itu. Kalau nggak bisa dipelajari dong. Artinya ada sistem. Itu pun bahasa sendiri yang kira-kira statusnya sama dengan bahasa verbal yang normal. Itu ada sistem. Sejauh itu ada sistem, dia kira-kira sama dengan sistem-sistem bahasa yang lain. Dia bahasa. Apapun, dia adalah bahasa. Karena sistem, dan karena itu bisa dipelajari. Kalau tidak ada sistem nggak bisa dipelajari dong. Semua orang menciptakan bahasa isyaratnya sendiri, nggak bisa nyambung lah gitu ya. Gitu. Itu pun bahasa. Itu kita bisa kategorikan sebagai bahasa lain, kayak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, nah ada bahasa isyarat gitu kan. Itu pun bahasa gitu. Dan itu membentuk cara berpikir tertentu juga. Bahasa isyarat membentuk kerangka berpikir tertentu, ya. Bahasa yang tidak pernah apa namanya, mengelola bunyi, ya. Bahasa yang tidak pernah didasarkan pada bunyi, tapi pada bahasa yang selalu okular, ya, apa namanya, visual gitu kan ya. Itu membentuk pola berpikir tertentu juga. Sementara bahasa-bahasa lain sebaliknya gitu kan, justru auditoris, bahasa dengar, itu pasti lain lagi gitu. Tapi apapun itu adalah bahasa juga gitu. Ya, jadi ini menjadi persoalan seperti ini memang dibahas di dalam linguistik, tapi juga dibahas dalam linguistik. Tapi secara filosofis kita tahu itu dikelola lebih dalam hermeneutik. Dalam hermeneutik. Maka kalau mengikuti teori dalam kuliah-kuliah hermeneutik itu ya mirip lah, kira-kira seperti itu ininya, cara berkenalannya. Tapi konsekuensi lewat hermeneutik ini
konsekuensi yang penting bagi bagi filsafat postmodern adalah anggapan bahwa segala klaim seperti yang sudah kita lihat tidak waktu kita membicarakan kebenaran dan rasionalitas, segala klaim tentang kenyataan adalah tafsiran. Segala klaim tentang realitas adalah tafsiran. Tafsiran kita. Seperti kita tahu dalam filsafat hermeneutik, di situ tidak ada realitas yang tanpa tafsir. Artinya kalau dalam dunia pengalaman kita tak ada realitas tanpa tafsir. Dalam dunia pengalaman itu tak ada tanpa tafsir, itu tidak ada gitu ya. Semua realitas somehow bagaimanapun dengan cara tertentu itu sudah ditafsirkan. Dan tafsiran pada tingkat yang paling dasar adalah tafsiran kamus, gitu. Kamus itu tafsiran paling dasar. Artinya bahkan sebelum kita menafsir berlapis-lapis menjadi dipelintir sampai ke sangat jauh, ketika kita menyebut ini cangkir pun itu sudah tafsiran kita yang didiktekan oleh kamus. Ini sebutannya cangkir, itu adalah spidol, buku dan segala macam. Jadi sebutan naming kamus itu adalah tafsiran paling dasar. Pemberian nama atau kamus, daftar nama adalah tafsiran paling dasar. Pemberian nama adalah tafsir yang paling dasar. Naming atau bentuk bakunya adalah kamusnya, adalah tafsiran paling dasar. Nah sesudah itu ada tafsiran kedua, ketujuh dan seterusnya. Jadi penting apa dalam filsafat? Das Ding an sich, dalam arti the thing in itself, realitas murni. Itu bagaimana kita bisa dapat? Itu menjadi semakin jauh. Dulu Immanuel Kant di abad 18 sudah bilang bahwa realitas yang murni, yang asli, esensi gitu tuh nggak bisa kita tahu. Nah sekarang makin lebih parah lagi gitu. Iya, apa yang kita tahu ya sebenarnya? Karena yang kita tahu itu selalu sudah kita kasih sebutan gitu kan, sudah selalu dicap, sudah kita beri bentuk manusiawi gitu loh. Jadi the thing in itself, hidup itu sesungguhnya apa, Tuhan itu sesungguhnya apa, mati itu sesungguhnya apa ya, yang sesungguhnya ini gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu, kalaupun Tuhan ada gitu ya. Gitu. Kalau menurut versi kita ya semua jadi realitas adalah selalu versi kita kan, sudah selalu kita bahasakan. Nah itu ya sepertinya sederhana tampaknya, tapi itu toh memancing ini ya pro dan kontra, mancing pro dan kontra, karena ada sih orang-orang yang selalu ada orang yang berpikir bahwa kebenaran objektif bagaimanapun itu dimungkinkan dan seterusnya gitu ya. Dan kurang rela melihat bahwa seakan-akan kalau gitu dunia pengetahuan manusia itu hanya berputar-putar di dalam ilusi kita sendiri gitu kan ya, di dalam ilusi bikinan kita sendiri gitu ya. Kita menyebut itu H2O, yaitu menurut kita gitu loh. Kita menyebut apalah segala hal begini begitu gitu, tapi itu kan akhirnya kita terpenjara sendiri dalam dunia bikinan kita sendiri.
yang benar aja. Nah, banyak orang yang juga tidak suka dengan kenyataan ini gitu. Tapi ya di sisi lain, pertama ada banyak orang yang tidak rela menerima konsekuensi dari sini, seakan-akan kalau gitu sekarang ini baik filsafat, sains, agama, apapun hanyalah berputar-putar di antara bikinan kita sendiri, gitu loh. Bahkan ada juga yang mengatakan gini Pak, antara yang benar dan yang tidak benar ya sama-sama tidak benar gitu. Karena seperti tidak ada gitu, nihil itu memang tidak ada, tapi nihil itu bisa ada di mana-mana gitu. Banyak tafsirnya yang ya itu, tapi bahwa itu kemudian cenderung pada relativisme, kemudian relativisme cenderung pada akhirnya pada nihilisme. Kalau itu kita nggak ada seorang pun yang bisa mengklaim yang paling benar gitu kan ya. Nihilisme itu dalam arti itu karena semua omongan juga itu kan bikinan kita sendiri, ciptaan kita sendiri. Memang itu mudah jatuh ke dalam nihilisme dan banyak orang tidak rela pada itu. Ya oke, tapi itu kan juga tergantung cara kita menalarkannya. Kita bisa menalarkannya secara lain, bahwa seperti tadi saya tulis di situ, bahasa itu juga bisa kita lihat dari sudut sebaliknya, yaitu bahwa melalui segala hal yang terbatas yang kita punya, kita toh bisa melihat, menjangkau terus-menerus ke arah yang tak terbatas, kan gitu. Bisa juga dong. Terbalik, kalau tadi kan cenderungnya semua yang terbatas ini semua diperangkap di dalam bahasa yang serba terbatas. Kalau gitu, apa yang bisa kita tahu? Oke, tapi kita juga bisa berpikir sebaliknya, bahwa justru dengan perangkat kita yang serba terbatas, perspektif dan horizon kita terus-menerus kan diperluas juga oleh bahasa kan, dimungkinkan menjadi tahu lebih banyak. Masalahnya kan ambisi dan keyakinan bahwa kita bisa mencapai yang absolut itu yang rada rusak gitu kan ya. Tapi kita bisa berpikir, oke, kita tidak bisa mencapai yang absolut karena hanya Tuhan yang absolut, bukan kita. Tapi kan kita bisa melihat bahwa pengetahuan kita pun dimungkinkan makin meluas melalui bahasa. Apakah itu tidak cukup? Gitu loh. Ego manusia itu suka pengen gitu apa namanya, gue yang punya kebenaran paling mutlak. Please deh gitu ya. Apakah tidak cukup bahwa pengetahuan kita makin meluas? Sudah ya. Sampai mana batasnya? Udah hanya Tuhan yang tahu lah. Tapi bahwa kita itu berkembang, kan itu sudah cukup keren gitu loh. Ya kan? Bahwa dengan segala yang terbatas kita, bahasa, pengetahuan, toh kita juga pengetahuan kita berkembang terus kok. Kita makin tahu juga, makin lebih banyak juga dan segala. Yang ngelihatnya gitu aja gitu, lebih rendah hati sedikit, gitu, tapi lebih realistis. Menurut saya yang biasa terlukai itu perasaan ego orang ya, yang seringkali yang sudah merasa memiliki kebenaran mutlak gitu loh, dan itu tuh jadi dirusakkan. Dia yang selama ini gue percayain apa? Ya sudahlah, yang kita percayain kan sepotong-sepotong, tapi bahwa dengan itu berkembang terus juga gitu, udah itu sudah bagus gitu. Jadi kalau dalam diskusi postmodern seringkali itu bermunculan ya sakit hati itu ya. Kalau itu kemutlakan, wah tidak ada. Biasanya itu tarik ke kitab suci lah segala macam gitu ya. Ya iyalah gitu ya, apa namanya. Tapi starting pointnya saya kira mungkin lebih humble, lebih mendarat. Dan jangan lupakan bahwa dengan serba yang terbatas yang kita miliki toh berkembang ya. Sekali lagi berkembang kok, itu meluas. Tapi bahwa pretensi sudah paling tahu ya itu aja yang sedikit dikurangi gitu loh. Jadi tidak usah menjadi kecil hati dan seakan-akan kita terperangkap terus di dalam penjara yang kita bikin. Saya kira enggak juga sih. Kita sudah selalu terbatas sejak lahir, apapun yang sudah terlalu terbatas, tapi
kita mengalami pertumbuhan itu, perluasan, dan pada titik itu bahasa justru sangat amazing ya. Itu sistem yang begitu terbatas, toh de facto memungkinkan pemikiran yang nyaris tak terbatas. Itu ajaib sebetulnya bahasa itu pada tingkat itu. Ya kan? Ya kasalah pengetahuan itu kan membuat kita makin tahu. Padahal apa? Itu terbuat dari bahasa juga semuanya. Ajaib bahasa itu sebenarnya. Gitu. Pak, Ya. kalau hal-hal sebangsa nihilisme seperti itu Pak, kan tetap menghasilkan sebuah pengetahuan yang berharga. Bukan seperti keputusasaan. Bahkan di nihilisme sendiri itu ada hal yang menyadarkan sisi yang lainnya begitu. Nah, kira-kira Iya. memandang itu, Iya. memandang kebenaran itu bagaimana Pak dari Ya, terkait itu juga gitu. Nihilisme kalau orang juga suka barangkali terlalu cepat negatif ya, artinya gimana lu nggak melihat nilai apapun gitu kan ya sebagai berharga gitu kan ya, nggak melihat nilai apapun sebagai yang layak untuk diyakini gitu. Pertama, apa bisa hidup dengan itu gitu, dengan ketiadaan terus menerus gitu kan ya, apa bisa hidup dengan itu? Ya itu kesannya jadi negatif gitu ya. Orang tidak bisa hidup dengan tidak memegang apapun gitu, tidak mempercayai apapun. Oke, tapi sisi lain dari nihilisme adalah bahwa dia terus-menerus mengingatkan pada kita bahwa seperti kau bilang tadi, ada dimensi lain yang barangkali tidak kita ketahui. Di balik semua yang kita tahu, selalu ada sesuatu yang lebih gitu kan ya. Ada yang di luar itu. Selalu masih ada yang di luar itu. Artinya selalu ada, di balik segala yang ada ketiadaan. Dalam arti itu bisa sih memacu kita untuk terus-menerus melihat sisi lainnya lagi gitu. Iya. Saya kira memang gitu, tapi dalam itu tuh dimensi teoritisnya gitu kan ya. Dimensi sama juga dengan dekonstruksi dan segala macam itu. Dekonstruksi memang melahirkan sepertinya nihilisme, tapi dekonstruksi mengingatkan selalu untuk tidak terlalu puas diri dan tidak terlalu menganggap ini sudah kebenaran final gitu kan ya. Nah, dekonstruksi nihilisme itu mengingatkan selalu bahwa tidak sok final, sok mutlak gitu ya. Dampak teoritis yang penting dari dekonstruksi dan nihilisme saya kira adalah itu, bahwa orang tidak bisa hidup tanpa pura-pura menganggap sesuatu sebagai final gitu ya, atau memegang sesuatu, meyakini sesuatu sebagai rada final. Itu memang iya. Saya kira kita susah hidup tanpa kepercayaan ya. Dan kepercayaan itu sepertinya selalu mengandaikan pembekuan tertentu. Kayak I believe in something, gitu kan ya. Nah, lantas kita seperti membekukan itu. Bener nggak sih? Sebenarnya kita tuh nggak bisa hidup tanpa believe in something. Iya, saya pikir seperti apa? Yang neurolog itu Pak yang mengatakan bahwa cinta itu hasil dari hormon apa. Akhirnya institusi perkawinan juga jadi hancur juga. Kalau misalnya hanya dipandang segitunya tanpa ada kepercayaan yang lain yang dibukukan lewat bahwa cinta itu bukan hal yang sederhana hormon atau apa, tapi bahwa ada hal yang lain yang membentuk yang lebih luhur lagi gitu. Tapi keyakinan bahwa cinta itu sekedar produk side effect dari sistem hormonal pun adalah kepercayaan. Ya. Adalah kepercayaan tertentu. Sains itu suka mengira secara naif bahwa mereka itu lepas dari unsur kepercayaan atau apa karena itu lebih hasil objektivitas. Tapi kepercayaan pada metode dan pada rasionalitas ilmiah adalah juga kepercayaan. Gitu. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa itu benar? Itu dibalik itu semua
ada keyakinan di kalangan para ilmuwan bahwa yang benar itu yang rasional. Nah, kepercayaan pada rasionalitas itu adalah kepercayaan itu. Itu adalah kepercayaan. Kepercayaan tersendiri. Emang bukan kepercayaan gitu. Artinya alasannya apa mesti percaya pada rasionalitas? Orang bisa percaya pada hati, orang bisa percaya pada sesuatu yang di luar ini semua yang disebut Tuhan, atau orang bisa percaya pada dinamika hidup. Kalau dilihat dari sudut itu, kepercayaan pada rasionalitas hanyalah satu varian di antara begitu banyak kepercayaan yang lain. Jadi nggak tepat juga sih mempertentangkan sains dengan kepercayaan gitu ya. Karena di dalam sains ada kepercayaan tertentu yang seringkali tidak disadari. Kepercayaan pada metode, kepercayaan pada objektivitas tertentu, kepercayaan pada rasionalitas tertentu. Ya, nah orang suka tidak melihat ini juga gitu ya. Nah, terus juga ada keberatan yang lain, seakan-akan oke, kalau bahasa membentuk logika, lantas ada berbagai macam logika. Nah, ada juga orang yang berpikir seperti Lyotard misalnya, itu menganggap bahwa antar logika atau antar bahasa yang terjadi hubungannya itu hubungan yang antagonistik selalu, atau kalah atau menang gitu loh. Hubungannya itu dibayangkan sebagai hubungan dominatif gitu loh. Jadi konkretnya sekali sekarang logika ilmiah gitu kan ya. Logika ilmiah itu yang menang, lantas yang lain akan kalah. Sepertinya begitu. Terus bahasa. De facto secara harfiah bahasa Inggris yang akan menang. Bahasa yang lain akan kalah di pasaran. Gitu. Sepertinya tuh begitu cara melihatnya. Dalam rangka itu orang melihat kalah menang. Siapa yang dimakan, siapa yang memakan gitu kan ya. Tapi saya kira juga nggak mesti dilihat seperti itu. Dalam realitas yang lebih apa yang kita alami, sebenarnya terjadi banyak proses penerjemahan dalam damai, nggak mesti antagonistik seperti itu, ya kan? Penerjemahan dalam arti harfiah, bahwa buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa, tentu selalu penerjemahan selalu pengkhianatan gitu, dalam arti tertentu. Tidak pernah ada terjemahan yang bisa plug menangkap isi dan mentransfer isi, tidak pernah. Dalam dalam bahasa Italia dan Latin itu ada sebentar, lebih campur sama bahasa Italia. Kalau pakai bahasa Italia ya tradurre e tradire. Menerjemahkan berarti mengkhianati, tradire mengkhianati, tradurre itu menerjemahkan. Tradurre e tradire artinya adalah berkhianat. Kebetulan kalau permainan katanya enak gitu. Tradurre e tradire artinya menerjemahkan, ini dalam bahasa Italia artinya ini berkhianat. Memang gitu, tapi anyway terjadi gitu kan. Nah, menerjemahkan dalam arti harfiah seperti itu, tapi juga menerjemahkan dalam arti nilai-nilai, bahwa ada nilai-nilai cara hidup dan segala macam diadopsi dengan sukarela, biasa aja, tanpa apa ya. Ada contoh nggak ya? Gaya-gaya hidup sekarang dalam banyak contoh muncul di wilayah gaya hidup. Bagaimana gaya hidup kita adopsi begitu saja
tanpa kita merasa dijajah oleh itu? Apa misalnya? Kalau bahasa kita bayangkan sebagai kebudayaan, sebagai pola pola sikap ya. Nah, kan kita juga mengadopsi dalam tanda petik bahasa budaya orang lain dengan bukan hanya dengan sukarela, dengan sukacita gitu ya. Apa misalnya? Kalau sekarang tuh saya lihat banyak hal yang tidak cocok tapi diterima secara sukarela, misalnya fashion, bahkan yang kalau saya pikir dulu anggapan saya kalau pakai kerudung itu pakaiannya panjang-panjang gamis gitu ya. Sekarang itu udah ketat dan super ketat, tetapi dipanjangin seolah-olah padahal lekuk-lekuk juga gitu, dan semua orang memakai itu. Ya, itu dalam dunia fashion banyak. Tapi juga perayaan-perayaan kayak Valentine segala itu anak muda tidak merasa terjajah dengan itu. Pengen dengan sukacita merayakannya gitu. Lepas dari ya itu tidak ada gini, artinya memang betul di Indonesia barangkali orang tidak peduli juga dengan Santa Valentina dalam tradisi Kristiani gitu ya. Di sini sederhana sekali, Valentina adalah pesta cinta, udah aja gitu kan ya, happy aja gitu merayakan cinta gitu ya, dan tidak perlu tahu riwayat apapun dengan kaitan dengan teologis dengan kekristenan atau apapun gitu kan. Sama juga lama-lama juga Halloween kali ya. Saya nggak tahu Halloween itu di Indonesia sudah meriap atau belum. Valentine Day kan sudah ya. Seperti itu. Persis seperti Natal segala macam atau tahun baru. Tahun baru itu yang paling ini ya. Itu kan tahun baru Masehi juga sebenarnya, tapi dengan sukacita dirayakan gitu. Di mana-mana. Nah, orang juga nggak peduli itu kaitannya Masehi atau apapun. Pokoknya itu apa ya, penanda waktu doang gitu. Dan itu sudah cukup alasan untuk merayakannya. Itu kan berbagai adopsi yang ya apa ya, kalau pada tingkat skeptik dan sinis bisa ini hegemoni dan segala macam gitu ya, ini penjajahan kultural atau apapun lah yang tidak disadari. Tapi kadang-kadang saya masih melihat juga itu berlebihan, karena dalam banyak hal dalam dunia kultural ya, kita dengan benar-benar bukan dengan hanya sukarela tapi sukacita kok kita mengadopsi itu semua, wayang dan segala macam ya, itu ya sebut juga hegemoni kalau mau dong gitu ya, batik segala macam juga itu artinya segala hal yang kita pinjam ya sebutlah itu hegemoni juga, tapi kayak apalah kayak itu menurut saya pada titik tertentu jadi maksa juga gitu loh, karena itu kan lewat proses yang panjang dan kita mengadopsi itu biasa, dan hampir semua kebudayaan mengapropriasi berbagai elemen dari berbagai kebudayaan yang lain dari dulu sampai hari ini juga gitu. Dan pada titik itu tidak ada kebudayaan yang betul-betul murni. Nah, kalau lihat dari sudut itu, kalau kita mau pakai istilah hegemoni, semua kebudayaan sebenarnya terhegemoni oleh semua kebudayaan yang lain, gitu loh. Pada titik itu kadang-kadang buat saya terus terang agak berlebihan gitu ya, karena dalam banyak hal itu wajar sih, dari dulu juga kebudayaan itu hibrida kok. Justru yang tidak benar yang maksud saya yang tidak wajar adalah klaim-klaim tentang kemurnian itu loh, kemurnian kebudayaan itu sok murni soal, tapi bahwa kita mau mencari yang inti dalam kebudayaan kita fine. Tapi klaim murni itu, siapa sih yang murni? Bagaimana kita mau melacak kemurnian itu? Dan dari mana juga murni? Semua juga saling mempengaruhi gitu ya. Dan tidak mesti dilihat dalam kerangka antagonistik, baku taklukan, baku makan gitu ya. Saya kira enggak juga. Bahwa ada unsur itu oke, pada sisi tertentu oke, ada dominasi dan segala macam itu oke. Dan bahwa ada ketidakadilan di dalam soal porsi pengaruh mempengaruhi, iya oke, tentu saja. Tapi itu hanya satu sisi maksud saya. Ada sisi lain tuh banyak aspek peristiwa saling apropriasi dan pengaruh-pengaruhi benar-benar disadari dan biasa gitu dari dulu sampai hari ini seperti itu.
Gitu. Ya, untuk memperlihatkan sisi lain ya, bahwa tidak mesti dibayangkan sebagai antagonistik. Jadi kita kan juga belajar bahasa lain dengan senang ya. Saya ya di Eropa, salah satu yang mengesankan hari-hari ini, kemarin saya masih menyaksikan gitu kan ya. Di Belanda tuh misalnya makin banyak orang belajar dengan suka hati bahasa Spanyol gitu kan ya. Dulu bahasa Prancis dan bahasa Inggris itu kurang lebih ya. Bahasa Jerman dengan sendirinya rada-rada ngerti. Tapi sekarang mereka senang-senang kalau summer gitu pergi ke Barcelona sambil main-main, mereka belajar bahasa Spanyol dan senang aja gitu kalau bisa. Dan anak muda di Uni Eropa sekarang dengan sukacita mempelajari bahasa-bahasa lain, fun gitu kan. Dan mereka hampir setiap kali, karena cuma naik kereta kan, negara-negara Schengen tidak perlu visa, tidak perlu apa, tinggal naik kereta kemana-mana beres. Nah, sekaligus dengan itu belajar aneka bahasa, menyenangkan, pas gaul sama semua orang. Ada yang tiba-tiba bisa bahasa Portugis gitu kan ya, orang Jerman. Kok bisa ya? Fun kalau summer belajar di Portugal gitu, kayak gitu. Nah itu menarik gitu ya. Dan saya kira semakin itu efek dari globalisasi. Saya kira jika orang mau akan belajar bahasa apapun, bahasa Mandarin sekarang banyak diminati toh, tanpa mesti merasa terjajah oleh atau terancam, awas nih Mandarin nanti Cina ini akan menguasai bisnis. Enggak, yes. Itu kita tidak mesti selalu melihat segala hal sebagai keterjajahan gitu loh maksudnya. Itu proses interaksi yang biasa, yang alami juga dimungkinkan gitu. Jadi proses penerjemahan. Lalu juga misalnya ada suatu periode tuh 100 tahunan saya kira sejak restorasi Meiji di Jepang, segala khasanah dunia barat ya, entah itu sastra, musik atau apa, diterjemahkan habis-habisan ke bahasa Jepang gitu kan. Tapi memang dari sudut itu seakan-akan mereka membiarkan dirinya terjajah secara kultural oleh barat gitu kan ya. Tapi sebenarnya bukan hanya, tidak bisa dilihat hanya seperti itu. Kita juga bisa mengatakannya bangsa Jepang itu selama seratusan tahun rakus memakan segala produk dari barat gitu. Tapi dengan cara itu sekarang kemudian mereka bisa dalam tanda petik, kalau istilahnya menjajah barat juga gitu kan. Jadi apa ya, ini juga sisi-sisi yang kita mesti lihat gitu ya, bahwa cara berpikir antagonistik itu bukan sesuatunya gitu ya. Karena itu jauh lebih bernuansa, lebih pelik sebetulnya situasinya daripada sekedar hegemoni atau dominasi gitu ya. Bisa lebih pelik dan sangat tricky. Yang terjadi di Jepang itu sangat tricky. Mereka lahap sekali menjadi barat gitu dalam banyak hal. Kemudian sekarang mereka dengan cara itu bisa menguasai in a way dunia barat gitu. Kan bisa seperti itu kan. Jadi di antara aneka bahasa atau aneka pola berpikir sebetulnya bukan tak terjembatani dan sudah selalu terjembatani. Dalam kenyataan sudah selalu terjembatani lewat proses apropriasi kultural, lewat proses penerjemahan dan berbagai interaksi dialogal atau dialogis yang lain gitu. Yang penting untuk di sini adalah bahwa hubungan itu jauh lebih kompleks daripada yang biasa diduga orang yang berpikir dalam kerangka antagonistik. Oke, sekarang masih sekitar bahasa ini, misalnya, jadi memang filsafat postmodern khususnya lewat linguistik membuka aspek-aspek baru
yang waktu itu tahun 80-90-an memang rada mengejutkan ya, yang konsekuensinya kayak ini semua gitu. Sepertinya simple urusan bahasa, tapi ternyata efeknya rada jauh kemana-mana gitu. Sampai ke soal interaksi kultural, ke soal dulu lama sekali kan orang betul-betul susah membayangkan bahwa ada logika yang lain, itu susah sekali. Logika yang lain selain logika ilmiah Aristotelian, gitu. Susah sekali membayangkan. Nah, lewat mereka ini dibukakan bahwa ya, logika itu bukan bahasa. Dan kalau begitu, begitu banyak cara berpikir sebenarnya, dan itu mengejutkan dan saya kira membawa satu arah yang lain.